Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, hari Selasa pagi kita kembali hadir di program inspiratif yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Dan pagi ini, Mitra Pandawa, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi masa depan bangsa, yaitu pesantren, sarana perbaikan akhlak generasi muda. Telah hadir bersama kita seorang pendidik yang berdedikasi, Bapak Zulkifli SPD, yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya mengenai peran pesantren dalam membentuk akhlak mulia generasi penerus. Pastinya akan banyak inspirasi, ilmu, dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perbincangan ini. Langsung saja, untuk memandu jalannya dialog penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan kita yang sudah siap di studio, Mastur Taher. Silakan, Bang Mastur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mastur Taher dalam acara Sudut Mata yang kilasan ke-9. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang masih muda belia, yang punya inspirasi, aspirasi, dan dedikasi yang tinggi terhadap pembangunan bangsa. Ya, seorang pendidik, pengelola lembaga pendidikan pondok pesantren. Para pendengar sekalian, kami menyediakan sarana untuk kita semua berpartisipasi dalam acara Sudut Mata ke-9 ini, yaitu di Instagram, X Pandawa Radio, Facebook, dan WhatsApp di 0811 777 1039, 0811 777 1039, serta bisa juga melalui audio streaming di www.pandawafm.com. Itu saluran yang kita siapkan untuk kita semua bisa berpartisipasi dalam acara ini. Kemudian kami sampaikan pula bahwa acara ini disponsori oleh Topnet, kemudian JH Coffee First Class, Ususi, dan Watapsa, kelompok minuman berkhasiat untuk stamina bagi para pemuda dan pemudi tentunya. Baik para pendengar sekalian, ya, sebelum kita melanjutkan inti atau tema pembahasan kita pada pagi hari ini dengan tema pesantren sarana perbaikan akhlak generasi muda, kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Zulkifli. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di ini Sudut Mata ini pertama kita akan menyapa tokoh, ya, beserta biografinya agar lebih dikenal oleh para pendengar Pandawa Radio. Silakan Pak Zulkifli memperkenalkan diri dan menyapa para pendengar Pandawa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama Zulkifli. Bekerja sehari-hari sebagai kepala pondok pesantren Al Ihsan Bintan, ya, yang berada di Desa Tuapaya, Kecamatan Tuapaya, Kabupaten Bintan. Alhamdulillah, pondok pesantren tersebut lebih kurang sudah 6 tahun berdiri sampai sekarang, dan wabil khususnya ada SMP dan SMA. 2019 berarti ya? 2019 lebih kurang. Sebelum atau setelah Covid nih? Sebelum ya, oke. Diresmikan oleh Pak Bupati, Pak Apris Sujadi. Oh ya. Nah, terus lanjutkan. Apalagi mau diperkenalkan? Ya, kita mau tahu juga nih perjalanan pendidikannya nih, Zulkifli, ya. Pendidikan saya menamatkan SD, SMP, dan SMA di kampung halaman saya di Anambas, Tarempa. Oh, iya. Anambas. Kemudian tahun 92 melanjutkan kuliah di Universitas Riau Pekanbaru dengan jurusan FKIP, jurusan biologi. Pendidikan biologi. Ya. Kemudian tahun 97 selesai. Tahun 98 pulang ke Tanjung Pinang bergabung dengan Pak Uzrin dalam rangka pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Terus kabarnya
ya Ustadz atau Pak Zulkifli ini adalah seorang politisi sekaligus ini. Bisa jelaskan ya perjalanan karir di politiknya? Ya, kebetulan saja kita bergabung bersama Partai Demokrat di tahun 2007. 2007 ya. 2009 alhamdulillah ikut calon sebagai anggota DPRD Kabupaten Bintan, terpilih sampai tahun 2024. Berarti 3 periode 15 tahun. Oh, 2009 sampai 2024. 2024. Ya, terakhir ini Ikut provinsi belum beruntung. Ya, jadi para pendengar sekalian, beliau ini adalah anggota DPRD dari Bintan. Jadi ini pertama kali nih seorang tokoh yang berkiprah di Bintan, ya. Ya, berarti duluan saya di Bintan, Pak Zulkifli ya. Saya di Bintan tahun 2005 ya. 2005 sampai 2010 ya. Tapi waktu itu 99 itu masih satu kesatuan Bintan dan Kepulauan Riau ini. Sama. Ya, masih satu kesatuan dan waktu itu masih menjadi sebuah kabupaten Kepulauan Riau dan 2005 itu sudah menjadi provinsi Kepri kemudian juga Kabupaten Kepulauan Riau. Maka inisiatif pemerintah daerah pada saat itu menjadikan Kabupaten Kepri berubah nama menjadi Kabupaten Bintan. Nah, dan pada saat itulah maka pertama kali DPRD Kabupaten sebut Kabupaten Bintan. Nah, kemudian Pak Zulkifli itu asal Anambas. Kemudian di sisi keluarganya Pak Zulkifli ini punya seorang istri tentunya kan. Ya, ya berapa orang putranya? Ya. Punya satu istri, tentu istrinya pegawai mengajar di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Oh ya. Punya anak 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Oh, lengkap sudah ya, 2. Jadi punya anak 4, istri 1, ya istri pegawai negeri. Dan Pak Zulkifli sekarang fokus di pondok pesantren. Ya, pokoknya waktu tercurah hanya untuk memikirkan bagaimana pesantren ini bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mendidik generasi muda dalam rangka membentuk akhlak yang mulia nanti. Ya gini, Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli ini kan guru biologi umum. Jadi yang jadi pertanyaan kita adalah mengapa bisa tertarik kepada pendidikan agama sedangkan latar belakangnya adalah di Riau tadi ya, Unri tadi ya? Unri. Iya, bagaimana nih perjalanan psikologisnya? Psikologisnya tentu saya dulu karena kita kan di umum itu kan belum pernah mengecap pendidikan agama itu kan. Tapi asal muasal ya kalau boleh tahu sekilas saja. Dulu sampai sekarang pun kita dulu ikut ya mohon maaf itu jemaah tabligh. Ya, jemaah tabligh kemudian ya bergabung dengan Bang Zirin tentunya kan. Ya, betul. Jadi sedikit banyak kita dapat ilmu agama di situ. Kemudian di tahun berapa saya lupa, saya punya anak saya ini yang tamat di SD T Al Madinah itu masuk SMP T Al Madinah itu masuk pondok pesantren. Jadi kami mencari pondok pesantren di Batam. Kita sudah survei semua berbagai pondok kami survei. Ternyata memang sulit kita menemukan pondok yang representatif menurut pendapat kita waktu itu. Jadi akhirnya kami cuma bisa menemukan salah satu pondok yang mungkin tak bisa saya sebutkan pondoknya di Batu Haji. Dan disitulah kami mungkin ya dari menurut pandangan kami itulah yang terbaik daripada yang lain itu kan. Walaupun mungkin menurut pendapat saya juga enggak baik-baik kali gitu kan menurut pendapat saya itu kan. Akhirnya kami menitip anak di pondok itu. Nah di situ terbesit di hati saya mengapa kita tidak punya ide memikirkan bagaimana kita membuat pondok yang representatif dari segi manapun itu kan sehingga nantinya anak-anak itu bisa nyaman mondok di sana itu kan. Nah, akhirnya itulah ide saya untuk mendirikan pondok pesantren itu kan. Itu sekilasnya. Oh jadi begitu ya. Jadi ada pengalaman batin. Betul. Ya. Karena memang begini, pondok pesantren itu kan punya katakanlah masing-masing orang punya ide, inspirasi untuk mengembangkan sesuai dengan konsep pendidikan yang terbesit dalam benaknya. Maka Pak Zulkifli mempunyai ide tersendiri. Maka dengan idenya itulah ya apalagi pada saat itu memang anggota DPRD ya. Jadi punya peluang untuk membentuk itu. Nah, sebelum kita bicara masalah tema kita ini, bagaimana ini perjalanan membentuk lembaga pondok pesantren apa namanya? Al Ihsan Bintan. Al Ihsan Bintan di Tuapaya, kilometer 20. Di mana? Ya, silakan. Kalau sepikir perjalanan tentu
penuh dengan lika-liku. Lika-liku-liki. Ya. Ya. Karena kadang-kadang sesuatu itu tak sesuai dengan harapan kita, tak sesuai dengan pemikiran kita. Karena begitu banyak hambatan yang harus kita alami, begitu banyak cobaan yang harus kita jalani. Tapi saya pikir itu proses saja. Itu kan. Kadang-kadang kita kepinginnya seperti ini, tetapi kenyataannya berbeda. Nah, jadi itu harus kita hadapi. Semakin sering kita menghadapi persoalan dan mengatasinya, tentu kita semakin dewasa ke depan. Dan itu sudah saya alami betul dari tahun 2019 itu sampai sekarang. Tentu kita harus bisa lebih mewaspadai hal-hal yang memang yang mungkin pernah terjadi di pondok kita. Kita sudah mengantisipasi agar hal itu tak terjadi. Karena kita menjaga anak yang ratusan orang ini tidak segampang yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita menjaga anak kita di rumah yang 2-3 orang aja begitu sulitnya itu kan. Apalagi yang ini berbagai karakter, yang dia tamat dari Islam, sekolah Islam, yang tamatnya dari umum. Tentu karakter mereka berbeda yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Tentu untuk bagaimana supaya menjadi baik, tentu perlu kerja keras semua elemen yang ada di pondok. Ya, ini kan sudah 6 tahun perjalanan pondok pesantren. Jadi barangkali bisa ceritakan sedikit historis ya membentuk pesantren yang dari tahun pertama itu apa kendala yang terjadi? Kalau kendala saya pikir jadi masalah lahan, umpamanya masalah segala macam lah. Kalau kendala tentu karena saya tidak punya background pesantren. Tentu kita harus mencari para kiai dan ustadz yang betul-betul berasal dari alumni pesantren, dan itu kebetulan kita dapat memang dari alumni pesantren semua, rata-rata dari Gontor, dari Tomboro. Sekarang mayoritas di Tomboro yang mengajar di sana. Dan juga ada dari NTB, dan juga ada dari Jakarta, ya macam-macam lah gitu kan. Jadi lebih banyak ustadznya dari luar? Ya dari luar. Kalau kami banyak dari alumni Tomboro gitu kan, di Surabaya sana, di Jawa Timur. Kemudian saya pikir kendala-kendala itu semua sudah hampir kita lewati lah, insya Allah itu kan. Cuma memang sesuatu lembaga itu walaupun kita buat sebagaimana baik pun aturan, peraturan sebagainya, tetapi kalau pengelolanya itu kita serahkan kepada orang lain, tentu berbeda dengan kita langsung menangani turun langsung gitu kan. Karena mungkin rasa memiliki tidak serasa 100% gitu kan. Tapi kalau kita langsung yang mengelola, tentu kita merasa bahwa sedikit pun kekurangan harus cepat-cepat kita antisipasi gitu kan. Berbeda kalau kita hanya sebagai pengawas dari luar saja gitu. Selama ini kan karena kesibukan kita di dunia politik sebagainya, tentu saya tidak bisa turun langsung di situ. Kalau sekarang alhamdulillah kadang sampai malam pun masih di sana. Jadi gitu. Kita bisa melihat apapun sedikit yang kita anggap tidak baik, segera kita perbaiki. Kemudian kita harus juga siap mendengarkan curhat pada santri, ya apa-apa yang disampaikan harus kita ladeni dengan baik gitu kan. Karena ini titipan orang tua kepada kita harus bagaimana kita berusaha menjadikan anak-anak ini menjadi orang-orang yang baik. Nah, sampai sekarang ini ya, profil pesantren Al Ihsan Bintan ini sudah berapa santri ini yang ada di pondok itu? Kalau kami memang khusus dia putra saja. Putra saja. Sekarang ada 115 santri. 115 orang. Ya, memang kelemahan kita memang pada tingkat promosi. Tingkat promosi, alhamdulillah untuk di Bintan, kalau untuk Bintan Utara SKL itu paling ramai santrinya. Dari Bintan Utara. Dari luar Bintan belum ada? Ada dari Batam juga. Dan alhamdulillah sekarang besok kita mulai pembukaan penerimaan santri baru, besok baru mulai. Oh gitu. Untuk tahun ajaran? Tahun depan. Oh, 2026-2027. Itu tahun ajaran dimulai bulan Juli ya? Juli. Jadi sekarang besok tanggal 1 sudah mulai pembukaan. Sudah mulai. Jadi 6 bulan. Alhamdulillah kita belum buka pun udah banyak yang daftar. Berarti sudah sudah agak mulai punya nama. Punya gitu nama ya. Nah, itu perlu perjuangan Pak Ketua. Iya, ya, perjuangan dan doa kata Roma Irama kan gitu. Ya. Ya baik para pendengar sekalian, ya kita sudah tadi mencoba untuk menggali pengalaman dari tokoh kita yang hadir pada saat ini, Bapak Zulkifli SPD, pengelola Pondok Pesantren Al Ihsan Bintan.
Nanti kita akan coba menggali bagaimana pokok-pokok pikirannya tentang bahwa pesantren ini sebagai sarana perbaikan akhlak generasi muda. Dan kita akan lanjutkan setelah ini. Kami ingatkan juga bagi para pendengar untuk berpartisipasi melalui WA 08117771039 atau melalui Facebook, X, di X, Instagram, atau melalui audio streaming. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan, memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara. Dipersembahkan oleh Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Pendengar sekalian, para mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan season berikutnya di acara Sudut Mata ke-9 kali ini bersama Bapak Zulkifli dengan tema pesantren sarana perbaikan akhlak generasi muda. Kami menanti partisipasi Anda sama-sama di Facebook atau melalui WA ataupun langsung melalui audio streaming ya untuk mengikuti program ini. Baik, Pak Zulkifli ya. Kalau dipanggil Ustadz mungkin beliau ini tak mau nih karena memang bukan pengajarnya tapi pengelolanya ya. Oh gini ya. Kita melihat bahwa di Indonesia ini ada lembaga pendidikan itu sekurang-kurangnya ada 3 lah. Satu formal, non formal, dan informal. Nah informal ini kan rumah tangga nih di keluarga. Nah formal ini yang lembaga pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan non formal ini lembaga-lembaga khusus dan sebagainya. Nah formal ini ya dan pondok pesantren ini termasuk lembaga formal dalam pendidikan. Nah sekarang pertanyaan kita adalah ya bisa Pak Zulkifli memberikan perbedaan yang mendasar antara pondok pesantren dan sekolah pada umumnya seperti SMP dan SMA. Silakan. Pada dasarnya memang harus kita akui sepengetahuan saya itu kan antara pesantren dengan pendidikan yang sifatnya umum tentu pasti ada perbedaan. Itu pasti ada perbedaan. Ya. Pertama kalau pendidikan pesantren ini tentu
anak-anak itu dididik disiplin yang tinggi, karena itu jam 4 subuh itu mereka sudah bangun. Ya. Jam 4 subuh kemudian mereka sampai tidur lagi itu jam 9 malam. Jam 4 subuh bangun sampai jam 9 malam harus tidur. Baru jam 9 malam itu baru berdoa untuk tidur bersama. Ya. Jadi jam 4 kurang itu biasa mereka ada bangun tahajud dulu di masjid. Ya. Jadi Kemudian? itu tentu kita jumpai kalau anak-anak itu sekolah di SMP mau SMA di umum itu kan. Mungkin sebagian ada tapi lebih banyak tidak ada. Karena namanya pondok, jadi mereka memondok, tinggal. Mereka tinggal di situ. Ya. Kan. Nah kemudian tentu pendidikan agama lebih mayoritas programnya. Ya. Kalau di yang umum kan mungkin kita bisa lihat kan pendidikan agama cuma 24 jam satu minggu. Berapa jam? Kalau ini berapa persen kurikulum? Mungkin 2 jam. Kami kebetulan di Pondok Pesantren Al-Ihsan Bintan kita kan izin Diknas itu swasta. Ada izin Diknas dan SMA di Provinsi Kepri. Kalau SMA itu SMA Al-Ihsan Bintan, SMP Al-Ihsan Bintan. Tapi kalau di dunia pondoknya Kementerian Agamanya sama Pondok Pesantren Al-Ihsan Bintan. Tentu pelajaran agama itu saya pikir di atas 60%. Nah, itu betul-betul agama. Ya. Kalau kami itu basisnya pertama Quran, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga akhlak budi pekerti. Nah, 3 pilar itu yang akan kita capai itu kan. Tentu penguasaan Al-Quran ini bukan semerta-merta mereka bisa menghafal 30 juz, bukan itu target kita. Tapi itu semaksimal mungkin, tapi bagaimana dengan mereka bisa paham dengan Al-Quran, kandungan Al-Quran, dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan betul, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin pandangan kami jauh lebih baik daripada kita hanya menghafal. Mungkin banyak orang non-muslim pun bisa menghafal Quran, betul kan? Tapi hanya menghafal saja, tapi tidak bisa mengaplikasi, mentadaburinya dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran kami itu percuma. Jadi itu salah satu tujuan kami, mengapa Al-Ihsan Bintan itu 3 pilar itu. Yang pertama pendidikan Quran yang dikuasai, kemudian bahasa Arab, yang ketiga pendidikan akhlak budi pekerti. Nah, itu yang fokus kami ke situ. Sementara kalau di umum mungkin kita kurang bisa menjumpai itu kan. Karena pendidikan agama di umum itu kan hanya sedikit, 1 minggu kata salah saya hanya 2 jam atau 2 berapa. jam atau 4 ya, jam. Kalau kita dari pagi, kita sudah dari jam 7 mereka sudah di masjid salat duha berjamaah, kemudian lanjutkan membaca Quran dipimpin oleh halakohnya masing-masing, dibimbing oleh satu ustadz setiap 10 sampai 12 sampai ada 7 orang, ada 12, ada 10 dibimbing satu ustadz sampai jam 8.50 baru istirahat sebentar, lanjut lagi belajar. Nah, tentu pendidikan agama lebih mayoritas, dan juga malam semua diajar pendidikan agama. Malam tidak ada pendidikan pelajaran umum, tidak ada. Pelajaran umum itu insya Allah setelah ba'da zuhur baru ada pelajaran umum, karena santri kita wajib juga mengetahui tentang pelajaran-pelajaran umum. Itu ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada ya macam-macam lah, matematika dan sebagainya, IPA, semua mereka juga belajar. Tapi mayoritasnya karena sampai malam tentu pelajaran agama. Itu perbedaannya. Ya, itu kurikulum 40-60% tadi. Nah, ini kan karena anak didik dan semua manusia terdiri dari katakanlah pembinaan sikapnya, kemudian intelektualitasnya, spiritualitasnya, dan fisiknya. Nah, apa kegiatan ekstra kurikuler ya yang diberikan oleh Pondok Pesantren Ihsan Bintan terhadap anak-anak atau santrinya? Kalau kami sudah mengantisipasi itu karena anak-anak ini kan dari jam 4 kurang mereka sudah bangun belajar sampai jam 9 malam kan. Tentu kita juga menyiapkan ada masanya mereka juga beristirahat, ada masa juga mereka dapat beraktivitas seperti anak-anak lain tuh, mereka berolahraga. Kalau di pondok kita, Pondok Pesantren Al-Ihsan Bintan, mungkin fasilitasnya sudah kami anggap lumayan lengkap karena ada fasilitas kolam renang, ada fasilitas manah, kemudian ada fasilitas olahraga seperti voli, seperti futsal, tenis meja, kita lengkap. Oh, luar biasa. Lengkap semua. Kemudian silat. Jadi betul-betul santri itu kadang-kadang juga tiap sore itu saya lihat tuh bingung mereka memilih yang mana itu. Tapi olahraga sunnah kita wajibkan. Olahraga sunnah itu sudah ada 3. Pertama berkuda, yang kami belum ada, belum mampu, belum ada, karena itu biaya operasional besar. Kemudian manah,
Mana yang ketiga ya, renang. Renang, ya. Nah, Dua itu ya ada. Dua Ya? itu memang kita wajibkan. Oh, Kita wajibkan karena tidak lucu kalau anak-anak pondok tidak pandai mana. oh ya. Nah, jadi kami wajibkan kalau yang mereka lebih intens itu mereka setiap minggu. Bisa tiap hari mereka tergantung kemauan mereka. Oh, gitu. Nah, Ya. kemudian kalau yang wajib itu 1 bulan sekali mereka wajib untuk bisa memanah. Nah, kalau renang ya, walau renang kita bisa maklum lah. Tiap hari Setiap begitu ya? hari anak berenang. Karena mandinya di situ juga ya. Karena kita sediakan untuk santri yang setelah mereka belajar, mereka perlu istirahat setelah ba'da asar. Oh, Sampai jam 5 mereka kemudian pulang, mereka makan sore. Mereka malam nggak makan. Sore habis itu langsung ke masjid, ya malam mereka langsung ba'da maghrib mereka nggak ada pulang asrama. Semuanya di masjid. Nah, kemudian ba'da asar mereka belajar di kelas masing-masing, belajar agama. Nanti jam 8.50 mereka kembali ke asrama, persiapan istirahat tidur. oke, baik. Nah, ini sekarang ya sesuai dengan tema kita nih. Bagaimana nih pesantren ya menurut Pak Zulkifli merupakan sarana untuk perbaikan akhlak. Jadi ada kesan ini kesannya seakan-akan tanpa pesantren akhlak generasi muda ini kurang terjaga nih. Bagaimana pandangan Pak Zulkifli? Kalau pandangan saya pertama dunia pesantren ini tentu kalau saya melihat ya dunia pesantren ini dunia putih. Dunia putih, ya maksudnya? Kalau kita pakai baju putih itu kena satu noda saja akan cepat orang respon, nampak. Noda selain putih tentunya kan. Ya. Tapi kalau baju hitam, orang kotoran kan orang santai aja karena nggak lihat gitu kan. Nah, jadi? begitu juga dengan dunia pondok pesantren ini, kita bagaimana kita menjaga jangan sampai ada noda di situ. Walaupun pada akhirnya memang tak bisa kita menjaga 100% gitu kan. Nah, bagaimana kita mendidik anak-anak itu bisa dia punya karakter yang tentu budi pekerti yang baik, kemudian bagaimana dia cara menghormati orang tua, kemudian bagaimana dia bisa bekerja setelah dia pulang ke rumah. Bekerja dalam konteks memang dia peduli kepada lingkungan dia. Karena mohon maaf aja anak-anak sekarang ini kan kalau ini mereka nggak peduli pada rumah. Mungkin mohon maaf ya mungkin nyapu, ngepel, buang sampah itu mereka di rumah kan cuek saja, semua dibebankan kepada orang tua. Iya, iya. Nah, tapi kalau dunia pondok ini mereka memang dilatih. Mereka punya piket, punya kebersihan, pokoknya mandiri. Mandiri sehingga nanti kalau mereka pulang ke rumah insya Allah itu bisa diterapkan. Jadi punya akhlak yang baik dalam dapat kami. Yang kedua kita ajarkan bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, bagaimana cara bertemu dengan orang tua harus mengucapkan salam, ya kan? Nah sebagainya itu kan memang hari-hari kita didik seperti itu. Nah nanti setelah mereka ada istirahat jadah pulang ke rumah, itu kita titipkan kepada orang tua supaya melanjutkan pendidikannya walaupun waktunya mungkin di rumahnya 3 hari. Tapi tolong kita sama-sama, karena memberikan pendidikan ini tidak hanya dunia pondok saja, tapi orang tua punya kewajiban. Karena kalau hanya orang tua bilang menganggap bahwa serahkan sama anak pondok ya pandai-pandailah, baik, nggak bisa begitu. Karena doa orang tua di rumah itu sangat mustajab, sangat diperlukan bagi anak-anaknya yang berada di pondok. Karena kalau orang tuanya juga nggak peduli pada anaknya di pondok, nggak pernah mendoakan, nah itu saya khawatir kurang cepat dalam rangka merespon kebaikan yang ada itu. Ya baik Pak Zulkifli ya, kami juga sebetulnya sudah menyiapkan banyak pertanyaan ya. Tetapi kita mendahulukan respon dari masyarakat melalui ini Facebook. Ada 2 yang masuk. Ini pertama dari Kang Asep, yang kedua dari Bang Henka. Kang Asep atau Pak Asep ini mengatakan begini, ya, jika akhlak generasi muda rusak bukan karena kurang pendidikan agama, tapi karena faktor ekonomi, keluarga atau lingkungan, apakah pesantren masih bisa disebut solusi utama? Itu pertama. Yang kedua kita bacakan dulu. Menurut Bapak dari NK ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi pesantren dalam mendidik akhlak generasi muda di era digital? Pertama tantangan besar yang tadi itu, menurut dia bukan karena kurang pendidikan agama, tapi masalah faktor lingkungan, masalah ekonomi, masalah dan sebagainya. Bagaimana peran pesantren dalam hal ini? Oke, yang pertama menjawab pertanyaan Kang Asep ya, pertama ya. Ya. Jadi saya pikir masalah ekonomi memang itu tantangan utama kita. Maka tidak ada pilihan lain, anak segera titipkan di pesantren. Nah, memang kalau semua orang mengatakan tidak mampu, nah itu yang susahnya. Karena pondok pesantren itu dia mandiri.
gaji ustadznya, makan santri semua ditanggung, ya kan. Tentu dunia pondok pesantren tidak pernah dapat bantu pemerintah seperti pegawai negeri. Jadi dia mandiri. Nah, saya jujur secara pribadi, ini pribadi ya. Saya kepingin pondok itu sangat murah sekali. Sebetulnya kepingin seperti itu, karena kita bekerja itu kita bagaimana mencari amal jariah saja, gitu kan. Tapi pada kenyataannya ustadznya perlu digaji, anak santri perlu mendapat makanan yang layak, pemeliharaan sarana-sarana olahraga, kamar, semua itu kan perlu biaya yang sangat besar. Kan mau tidak mau tentu ada cost yang akan dikeluarkan. Itulah saya ini mungkin di luar konteks itu. Kita kepingin bagaimana pemerintah itu memberikan perhatian khusus lah kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Karena mau tidak mau kan pondok ini sangat memberikan suatu masukan yang baik bagi tamatan-tamatannya itu kan. Nah, tapi kalau saya menilai selama ini itu masih kurang. Semestinya kalau di pegawai negeri kan udah jelas ada gajinya pemerintah. Kalau guru seperti istri saya ada sertifikasi, ada apa semua ditanggung oleh pemerintah, ya kan. Sekolah juga ditanggung oleh pemerintah, bangunannya. Kalau pondok ini kan dia mandiri semua. Nah, uang dari mana dia untuk mendapatkan itu? Tentu mau tak mau dia ada iuran orang tua santri. Nah, sementara dia makan 3 kali di situ, nginap di situ, semuanya ditanggung. Nah, tentu bagi kita tantangan kita bagaimana orang-orang yang susah gitu kan. Nah, orang susah ini harus kami juga memberikan beasiswa kepada orang-orang yang memang dia kebetulan anak yatim piatu dan sebagainya. Kita ada program beasiswa. Tapi mungkin Pak Masur, saya sering bertemu dengan masyarakat semenjak menjadi dewan kemarin. Saya menganggap pondok itu tidak mahal. Kalau kita mau fair ya berpikirnya, fair aja berpikir. Coba kalau bapak-bapaknya itu merokok 1 hari berapa duit? Ayo. Nah, coba berapa? Ya, dihitung. Saya pikir kalau dia merokok 1 bungkus saja. 1 hari sebungkus? Sebungkus saja, berapa? minimal 25.000. 25.000. Ya, 1 bulan 750.000. Ya. Itu kalau yang sebungkus. Kalau yang 2 bungkus 1 hari berapa? Ya, 1,5 juta. Sementara biaya pondok? Ya, pondok paling-paling kalau kami memang kebetulan fasilitas lengkap, kami 1.300.000. Iya, artinya dua bungkus rokok bagi bapaknya. Ya. Tapi mereka menganggapkan mahal, gitu kan. Iya, sementara kalau anak dia di rumah, jajannya 1 hari berapa? Iya. Kemudian dia bisa bawa motor kemana-mana, risikonya besar dan sebagainya. Kemudian uang jajannya itu kan besar sebetulnya. Iya. Cuma orang menganggap ini 1 juta ini mahal. Padahal dia nggak mikir kalau di rumah tuh mungkin lebih 1 juta itu habis. Iya. Nah itu yang saya merasa itu perlu saya sampaikan. Tapi kalau kita mungkin dengan Bismillah kita ingin anak kita ini mau mondok, Allah berikan jalan sebetulnya itu. Iyalah, dibandingkan dengan merokok itu 2 bungkus sehari bisa untuk membiayai seorang anak. Bisa. Sementara rokok ini hanya untuk orang tuanya saja. Tidak ada faedahnya sama sekali, banyak mudaratnya. Ini untuk anak di masa generasi depannya. yang datang, Jadi dan untuk tabungan di akhirat juga. Ya, jadi ya juga untuk akhirat, masa depan di dunia dan juga di akhirat. Jadi cara berpikir masyarakat ini memang perlu perlu diberikan kesadaran. kesadaran. Nah, jangan anggap bahwa kita orang susah. Kalau kita selalu mengeluh susah, nanti Allah kasih susah. Ya, jadi tapi kalau kita bilang kita alhamdulillah kaya, Allah berikan jalan untuk kekayaan itu keyakinan yang sebetulnya jarang orang beriman harus memiliki itu. Wajib. Ya, dan tadi berikut tentang tantangan terbesar pondok pesantren ini apa menurut Anda? Kalau tantangan saya pikir tentu orang punya perspektif masing-masing gitu kan. Kalau bicara ini dunia global sudah seperti ini, pondok ini kan masanya zaman orang kayak ketinggalan apa semua. Sekarang kita hidup ini mau kemana itu sebetulnya? Kalau pendapat saya pribadi hidup ini mau kemana? Apakah kita mau menguasai dunia? Dunia ini kan sementara saja. Ya kan, akan kita tinggalkan. Kita akan menuju ke tempat kampung kita, yaitu akhirat kelak itu kan. Nah sekarang kita mempersiapkan dunia atau mempersiapkan akhirat sebetulnya. Kalau kita mempersiapkan dunia, kita nggak ada putus-putusnya nih. Sampai mati pun kita nggak ada apa. Tapi kalau kita mempersiapkan akhirat, insya Allah Allah beri jalan. Nah, jadi tergantung kita saja. Jangan sampai kita orang teknologi sudah seperti ini. Ya kita mau kemana sebetulnya? Tapi kalau kita masih berhayal seperti itu, waktu kita habis untuk mempersiapkan dunia, yakin dan percayalah waktu untuk persiapan akhirat itu sangat sedikit sekali. Kenapa? Kita sudah sibuk dengan urusan dunia. Nah, sekarang kita ini mau kemana sebetulnya? Kalau saya menilai seperti itu saja. Tak usah takut, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang akan mematikan kita. Apa yang kita takutkan semuanya? Semua sudah dijaga. Sebelum kita lahir, Allah dah atur rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita itu, walaupun masuk dalam mulut pasti keluar kembali.
Jadi orang kan beranggapan nah dunia ini pondok ini kan jadul apa semua masih ada yang berangkat seperti itu. Sementara orang di modern industri, kami di pondok juga ada. Kita juga punya labor komputer. Kita kalau teknologi kita nggak ketinggalan, ya kan? Sekarang bagaimana membangun santri itu mempunyai karakter yang baik, budi pekerti yang baik, teknologi dia bisa kuasai gitu. Itu yang lebih penting gitu. Kan. Tapi yang pertama akhlak dulu. Budi pekerti dulu, baru teknologi. Tapi kalau orang menganggap bahwa dia bangga anak dia dapat belajar bahasa Inggris sekian, bangga saat anak sudah baca Quran nggak bisa. Apakah itu cerminan generasi kita yang akan datang? Gitu? Ya. Nah itu. Jadi saya teringat ini pesan Umar bin Khattab itu. Jadikanlah dunia itu hanya dalam genggamanmu, tapi bukan jangan di dalam hatimu. Gitu. Jadi dunia kita pegang, tapi cukup di genggaman saja. Tapi di hati adalah untuk akhirat. Ya, gitu pesannya. Sip, 100 ya. tuh. Jadi, oke. Kita lanjutkan, Pak Zulkifli ya. Tentang ini tadi ya. Saya melihat memang ya ada keluhan umat Islam ini terhadap apa ya, semacam kurang membalas jasanya ya, maaf deh, bangsa Indonesia ini terhadap pondok pesantren. Kenapa? Indonesia ini baru merdeka tahun 1945 ya. Dimerdekakan oleh siapa? Oleh masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang sudah dididik oleh pondok pesantren, ya kan? Menurut sejarahnya 300 tahun sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada pondok pesantren. Dan siapa pejuang pembela itu? Ulama-ulama. Adalah ulama dengan para santrinya. Jenderal Sudirman, ya, siapa dia? Kemudian membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat, BKR, Badan Keamanan, itu rata-rata adalah santri. Yang pada saat itu belum ada sekolah umum. Nah, jadi betul kata Bang Zulkifli ya, keluhannya adalah bagaimana pemerintah ini tidak memperhatikan pesantren, sementara ya kan sekolah umum bukan kita tidak, artinya berimbang lah. Karena pesantren ini sebelum Indonesia merdeka sudah berpartisipasi untuk bangsa ini. Tapi setelah merdeka, nah, itulah yang perlu diperbaiki diantaranya. Ya. Oke, Pak Zulkifli, ya, saya ingin melanjuti pertanyaan begini. Ya. Kesannya seakan-akan memang memang kenyataannya, ya, sekolah umum ini lebih sedikit pendidikan agamanya. Maka memang di antara pemerintah daerah itu ada menjadikan jam-jam tertentu itu sebagai ekskulnya, salah satunya adalah pengajian, itu bagus tentunya. Tapi kita melihat juga bahwa kenakalan remaja itu demikian luasnya, ya, demikian maraknya. Nah, bagaimana nih Pak Zulkifli melihat tentang yang disebut dengan kenakalan remaja ini? Kenakalan remaja tentu tak terlepas dari dunia yang sekarang sangat luar biasa. Dunia harus komunikasi, informasi, karena semua berada di genggaman melalui handphone. Kan. Dan kebetulan keuntungan salah satu keuntungan pesantren ini, santri tidak dibenarkan membawa handphone. Salah satu. Nah, itu salah satu keuntungan. Berarti kan mereka bisa terjaga dari setiap hari komunikasi dengan dunia luar. Nah, karena di handphone ini kan semuanya ada. Ya kan, hanya dalam genggaman aja kita bisa lihat apapun di dunia ini. Nah, itu salah satu cara kita bagaimana mengurangi hal-hal yang tidak kita ingin kepada generasi muda. Tapi saya pikir selagi kita betul memberikan pendidikan kepada anak-anak, memberikan kesadaran, ditambah lagi mereka tidak bisa berkomunikasi melalui handphone dengan melihat hal-hal yang kadang-kadang anak-anak ini cenderung ingin tahu gitu kan. Cenderung ingin tahu ini untuk berbahaya. Nanti setelah tahu dia ingin mencoba. Nah, itu yang lebih berbahaya. Ya kita menganggap bahwasanya antara sekolah umum dengan dunia pesantren ini, kalau dunia pesantren ini ada kejadian sedikit saja itu hebohnya luar biasa. Ya. Ada kejadian misalnya guru membuli santri misalnya begitu, itu beritanya di mana-mana. Tapi kalau di sekolah umum misalnya ada guru menampar siswa, ya biasa-biasa saja, ya kan? Nah, ini memang kadang-kadang juga kami anggap itu tidak adil, ya kan? Tidak adil. Sementara kita di situ 24 jam bagaimana dituntut menjaga anak-anak yang dititipkan orang tua di situ, gitu kan? Sementara kalau di sekolah kan cuma dari jam 7 sampai jam 3 sore, ya kan? Setelahnya itu kan orang tuanya yang menjaga. Nah, itu juga tidak adil itu bagi kami, itu kan. Kemudian kenakalan remaja. Waktu kenakalan remaja ini adalah pertama saat mereka pulang misalnya libur sebulan. Nah, libur sebulan ini kan mereka berinteraksi dengan dunia luar. Nah, itu yang selalu kita mintakan kepada orang tua, mohon dijaga. Nah, kadang-kadang juga orang tua nggak punya waktu untuk menjaga lebih baik, karena orang tua kan punya kesibukan yang luar biasa.
sibukan perkara dunia lah itu kan. Nah, jadi selagi mereka berada di pondok, kita bisa mengontrol, bisa bagaimana mereka ini menjadi orang-orang yang baik dan tidak melakukan kenakalan-kenakalan seperti remaja yang di luar. Remaja di luar kan masuk kan bisa paham sendirilah ya, mereka di mana-mana pakai motor kemana-mana. Tapi kalau di dunia pesantren tentu tidak ada seperti itu. Yang jelas sholat mereka terjaga 5 waktu. Itu minimal, itu sholat berjamaah itu minimal. Di luar sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya. Ya, kita harapkan itu bisa membentuk jati diri dan karakter daripada santri. Tapi juga kita harus akui kelapa itu jatuhnya ya tidak menunggu tua. Kadang-kadang ada yang muda juga bisa jatuh. Kemudian dalam satu tandan kelapa itu tak semuanya bagus. Ada juga kadang-kadang satu yang busuk, ya kan. Ya, tidak bisa kita pungkiri, tak semuanya kita bisa harapkan baik semua, tak bisa. Tapi tetap kita maksimalkan minimal 90% itu baik. Oke. Nah, memang kelapa sekarang lebih mahal kelapa muda daripada kelapa tua. Gitu. Maka kelapa muda tuh bukan jatuh sendiri, dijatuhkan. Jatuhkan. Iya. Itu maknanya tanpa nunggu tua. Generasi muda itu memang rawan banyak cobaannya dibandingkan dengan orang tua. Walaupun kenakalan orang tua itu juga jauh lebih besar. Oke, Pak Zulkifli, ini kita lanjuti dengan ada penanya juga melalui Facebook ini. Ada 3 lagi dari Mas Yanto, ya. Bagaimana pesantren menjawab tuduhan bahwa metode pembinaan akhlak di pesantren kadang terlalu mengekang kebebasan berpikir dengan semudah. Tuh. Yang berikutnya dari Kesa Fitri. Ini langganan ini dari pertama. Beliau ini. Bila pesantren hanya mengajarkan akhlak sesuai agama, bagaimana pesantren menjawab kritik bahwa akhlak universal seharusnya bisa ditanamkan tanpa batas agama tertentu? Nah, ini agak filosofi ini pertanyaannya. Ya, berikut ya terakhir yang perlu saya bacakan. Jika tujuan akhirnya adalah akhlak, apakah mungkin pendidikan umum, maksudnya bukan selain pesantren, sebenarnya bisa menghasilkan manusia berakhlak lebih baik daripada lulusan pesantren? Dari 3 itu barangkali Pak Zulkifli bisa meramu, ya. Silakan. Yang pertama tadi kalau 2 filosofi aja itu saya baca tadi. Yang pertama saya pikir kita tidak pernah mengekang kreativitas para anak-anak kita, karena kita tahu masa mereka juga ada masa yang tidak boleh kita rapas haknya itu kan. Masa mereka berinteraksi dengan teman-teman, masa mereka ingin bermain, melepaskan pemikiran-pemikiran mereka, dan itu kita sudah siapkan semuanya sarana-prasarana. Kemudian mereka juga punya kreativitas, kita salurkan. Misalnya mereka punya kreativitas, kemampuan berpuisi, kemudian mereka punya sandiwara. Kita juga gitu ya. Misalnya ada malam keakraban, nanti mereka tampil semua di situ. Bagaimana mereka punya kreativitas, bagaimana mereka punya pikiran itu bisa tersalurkan dengan baik. Tapi pada tempat yang betul, ya kan? Sehingga pemikiran mereka itu bahwa ini kemampuannya seperti ini, dan kami juga punya, misalnya mereka memberikan tausiah-tausiah, nanti kami nilai ternyata dunianya mau di sini. Tentu itu yang kita kembangkan itu kan. Yang dunianya tidak seperti itu jangan kita paksakan, itu berbahaya. Nah, kita paksakan dia harus bisa dakwah hebat, ternyata dia memang nggak punya kemampuan, jangan. Tapi kita yakin dia punya dunia lain, yang maksudnya itu punya keahlian lain yang harus kita dorong dia. Dorong dan kembangkan ya. Kita kembangkan. Jadi kita tak pernah mengekang, karena jam istirahat mereka juga kita nggak pernah melarang mereka bermain sesuai mereka kehendaki. Tapi kita membatasi saja, karena kalau capek bermain terus nanti malam nggak jadi belajar. Kemudian tidurnya juga terlalu lambat karena sibuk sana sibuk sini. Tentu ada jam-jam yang harus kita batasi, karena percaya dan yakinlah hidup ini kalau mau sukses harus disiplin. Kalau tidak disiplin tidak bisa sukses. Itu kata kunci dari saya, karena saya sudah misalnya, kalau kita tidak disiplin susah kita mencapai sukses. Kalau kita disiplin, insya Allah itu kita akan bisa mencapai. Karena apa? Sholat itu adalah bukti nyata disiplin. Disiplin. Sholatnya waktu sholat, bukan nanti sholat dan nantilah 1 jam lagi lah. Nah, kita mungkin Allah terima, tapi nilainya mungkin 0, sekian. Ya, kan? Ya, berikut. Ya, memang disiplin itu secara
bergurau, tapi betul juga Ya. disiplin itu artinya dilarang sikap pelintat-pelintut. Ya, Jadi memang tegas. betul. Ya. Lanjutkan ini, Pak Zulkifli. Ya, bagaimana nih kalau pesantren dianggap sebagai pilar untuk bangun akhlak? Bagaimana dengan sekolah umum? Nah, gini maksudnya. Jadi gini, Ya. kalau dalam saya perspektif saya, akhlak itu bagaimana menuntut anak itu menjadi lebih baik. Gitu kan. Jadi gini, bagaimana di pesantren itu kami mencoba mendidik anak-anak itu menjadi jujur. Dan saya kebetulan misalnya kita ada pengelola kantin, contoh kecil itu kan. Ya. Jadi kita ada salah pengembalian uang. Ternyata anak-anak itu Mengembalikan. Oh, Oh, Bapak Ustadz, tadi salah kembali. Saya sampai merinding nih. Saya tadi salah kembalinya Ustadz. Nah, kenapa? Kita ajarkan jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak yang kita. menjadi hak orang lain. Sebesar biji zarah pun akan kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi itu pemahaman yang kita sampaikan. Jadi kalau para alumni pesantren yang bagus, akhlak budi pekerja yang bagus, dimanapun mereka bekerja nanti mereka tidak akan mau korupsi karena mereka menganggap bahwa itu bukan hak dia. Ya kan? Itu yang harus kita ajarkan setiap hari. Kalau saya setiap hari, setiap saat kita ajarkan jangan coba-coba mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ya kan? Walaupun sebesar odol gigi, mohon maaf, misalnya sabun kawan di kamar mandi dipakai, jangan, karena itu bukan hak kita. Harus minta, harus izin atau dipakai dulu setelah itu kasih tahu izin kan jangan, itu tak boleh juga Ustaz, tak boleh juga dipakai dulu. Itu tak terpaksa. Karena ditaruh di kamar mandi, kecuali dibawa balik kan. Ya wajib. Intinya kami menekankan jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Karena mungkin ada sejarah sedikit, ada waktu tak untuk bicara sedikit aja. Iya, silakan, masih ada. Jadi gini, ada cerita di zaman Rasulullah itu, ini cerita yang pernah saya dengar itu kan. Ada seorang bapak, dia punya anak kecil. Nah, ini mungkin sebagai inspirasi kita juga. Kemudian setiap sholat ini anaknya selalu gaduh di masjid. Aduh terus, lari sana lari sini. Jadi bapak ini bingung gitu, bapaknya itu bingung. Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa anakku ini kok setiap ke masjid kok bising, kok gak bisa tenang gitu kan. Jadi kata Rasulullah SAW, coba kamu ingat-ingat, kira-kira apa masalahnya. Dia pernah pulang ke rumah ngingat lagi, apa salah aku nih katanya kan. Tapi dia nggak menemukan salah dia. Pergi lagi tanya lagi Rasulullah menjawab yang sama, coba diingat-ingat dulu apa masalahnya nih. Ada salah orang tuanya maksudnya. Salah orang tuanya. Ternyata baru dia ingat. Saya merinding juga nih. Dia bilang begini, ya Rasulullah, baru saya ingat. Suatu istri saya hamil, saya pernah ke pasar. Saya melihat ada kurma jatuh dari pedagang itu, saya ambil kurmanya. Kurma itu saya titipkan kepada istri saya kasih dia makan. Nah, itulah penyebabnya mungkin bahwa itu bukan hak saya, tapi saya ambil untuk diberikan kepada istri saya yang hamil, lahirlah anak ini. Apa kata Rasulullah? Nah, itulah penyebabnya. Karena antum memakan yang bukan hak antum gitu kan. Yang penyebab lari ke anak kita. Bagaimana kita yang sekarang ini yang mungkin setiap hari, setiap minggu ada hak-hak orang lain kita makan. Bukan hanya sebiji kurma, tapi kan 1 ton kurma. Mungkin ya seperti itu. Ya. Hanya apa saja yang bisa menghapusnya, hanya minta ampun sama Allah. Mungkin itulah. Jadi kalau itu karakter kita bangun, insya Allah dimanapun mereka berada, mereka akan bekerja baik, mereka bukan ngambil hak kita. Dan orang mengatakan bahwa Indonesia ini kalau tidak ada korupsi akan sejahtera masyarakatnya. Tapi karena korupsi ini merajalela dan di mana-mana di segi apapun, sehingga rakyatnya tetaplah menjadi miskin, susah dan sebagainya itu kan. Jadi salah satu dan bukan yang paling besar memang musuh bangsa ini memang korupsi memang. Jadi kita berharapkan berdakwah itu bukan profesi, Pak Mastur. Tapi dimanapun kita berada, apapun profesi kita berdakwah. Oke. Satu tadi yang belum dijawab, nanti setelah ini tentang pemahaman tentang ada akhlak agama dan akhlak universal. Tapi kita rehat sejenak. Setelah yang satu ini kita lanjutkan. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar.
atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Aviko Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 Atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Aviko Multimedia, the best IT solution. Kita lanjutkan session berikutnya, session terakhir pada sudut mata kilasan kesimpulan ini bersama Bapak Zulkifli dengan tema pesantren sarana perbaikan akhlak generasi muda. Nah, tadi ada yang bertanya ya, tentang akhlak universal dan akhlak agama ini. Bagaimana menurut Pak Zulkifli ini? Pertanyaannya. Kalau universal itu saya juga bingung akhlak yang seperti apa. Gitu kan. Kalau akhlak agama ya tentu kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tuntunan itu yang kita ajarkan seperti itu. Kalau akhlak universal itu mungkin ya maksud saya kurang paham juga itu kan. Seperti apa itu kan. Kalau akhlak yang menurut pengertian saya ya menurut akhlak yang dituntunan baginda Rasulullah SAW itu kan. Ya, barangkali begini, pemahaman tentang kan ada akhlak, ada etika, ada moral. Barangkali yang dimaksud dengan akhlak universal itu moral, ya, artinya semua agama menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi sebetulnya, ya, kalau kita mau kaji lebih dalam, akhlak itu sendiri sudah universal, karena pasti semua agama dan semua golongan akan menganggap yang namanya akhlak Rasulullah itu universal. Ya, kita contohkan saja bahwa umpamanya makan dan minum itu kan mesti tangan kanan, ya. Secara universal juga. Ya memang itu etika, secara etika memang lebih bagus tangan kanan kan. Secara etika, secara moral memang kita melihat orang yang ya kurang bermoral lah ya, lagi depan orang lain. Jadi begitu. Ya. Kita masih ada waktu ya, Pak Zulkifli. Nih, gimana nih harapan Pak Zulkifli dengan pesantren bagi generasi muda ini? Atau apa pesan Pak Zulkifli nih? Ya. Singkat aja. Pesan saya kepada orang tua yang punya anak, jangan ragu menitipkan anak di pondok pesantren. Dimanapun pondoknya silakan dipilih yang lebih bagus, silakan yang menurut keyakinan kita. Jangan pernah karena ada satu informasi yang mungkin bermasalah di pondok sehingga membuat kita takut untuk anak kita masuk ke pondok, gitu kan. Karena kalau kita takut, sehingga anak kita tidak akan pernah mondok di salah satu di pesantren yang ada di Indonesia ini itu kan. Karena jujur aja orang selalu beranggapan bahwa tak usah masukkan anak ke pondok nanti digini ya. Kalau kita selalu beranggapan seperti itu, sampai kapanpun tidak akan pernah anak kita masuk di pondok. Tapi kita berusaha mencari yang terbaik, kita bismillah aja. Kita serahkan diri kepada Allah saja bahwa kita punya niat seperti ini. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang tak kita harapkan, kita harus bisa berpikir positif thinking bahwa itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah usaha. Bukan kita pasrah saja, kita usaha, kita ada komunikasi dengan ustaz-ustaz yang ada di pondok dan mengingatkan dan berkomunikasi dengan pihak pesantren. Itu usaha kita. Doa yang penting, doa kita, ya kan? Tapi kalau kita sudah dari awal berpikir kita bahwa kita takut, ya sampai kapanpun itu tidak akan terjadi itu kan. Itu pesan saya karena insya Allah sudah banyak bukti orang-orang yang tamat di pondok pesantren itu walaupun saya pikir tidak 100% tapi
banyak baiknya. Dan rata-rata yang menjadi ustaz-ustaz Indonesia ini kan tamatan-tamatan dari pondok pesantren, itu dari yang awal ya. Kemudian mereka lanjutkan kuliah di Mesir dan sebagainya, tapi mereka punya dasar pondok pesantren itu kan. Jadi saya pikir kita orang tua, kalau kita ingin berpikir bahwa kita bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh, karena salah satu investasi terbesar kita adalah anak yang soleh, anak yang mendoakan kita apabila kita sudah meninggal nanti, ya didiklah mereka ke dunia agama. Karena kalau kita didik di dunia ini, dunia, akhirat kita lupakan, nanti anak kita ini mungkin kecil kemungkinan untuk bisa mendoakan kita setiap hari sewaktu sholat, kan? Apalagi mendoakan, mungkin sholat aja mereka tak bisa menjaga. Nah, jadi harapan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita bismillah aja, ayo kita titipkan anak-anak di pondok-pondok pesantren. Kita doa, kita usaha. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi anak-anak yang kita harapkan. Bapak ibu tak usah khawatir, kalau ini bisa bahasa Inggris dapatnya, tak usah khawatir seperti itu. Karena dunia ini saya bilang tadi hanya sementara saja, ya kan? Tapi kalau akhirat itu untuk selama-lamanya. Kita ini mau menikmati yang sebentar atau menikmati yang lama, tergantung kepada kita aja masing-masing nih, Pak. Saya pikir itu intinya dari saya pada hari ini, menghimbau, mengajak kepada bangsa kita ini yang muslim, jangan lupa nitipkan anak-anak di pondok pesantren. Itu ya Ustaz. Ya, jadi memang terkesan bahwa seakan-akan dari pesantren ini tidak melahirkan ilmuwan-ilmuwan di bidang umum, ini maksud itu. Padahal pondok pesantren sendiri menjadikan pendidikan agama sebagai basisnya, kemudian juga pendidikan umum. Toh banyak juga para orang-orang lulusan pesantren yang juga berhasil di keduniaannya. Jadi di akhir ini ya kita mengingatkan pondok pesantren itu ya seperti mewujudkan pesan Umar bin Khattab ya. Jadi karena dunia itu hanya dalam genggamanmu, jangan dalam hatimu. Maka pondok pesantren itu menjadikan hati ini di basis agama, kemudian menjadikan ya dunia itu hanya di dalam genggamannya. Tambah sedikit nih Ketua. Ya. Apa tuh? 1 menit ya. Silakan. Karena Bapak Ibu semua, dunia pertama, dunia ini sementara, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat meninggal kita. Tempat meninggal, ya kan? Akhirat itulah untuk tempat tinggal kita selama-lamanya. Jadi kita kejar mana? Kejar dunia atau kejar akhirat. Jadi kalau kita sudah dapat jawaban dari kita masing-masing, ya kita akan tahu langkah-langkah ke depan. Kita kejar ke akhirat, itu lebih baik, ya kan? Karena dunianya sementara saja. Ya. Itulah yang disebut dengan hubud dunia, cinta dunia, ya kan? Jangan takut mati. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi orang yang tidak terlalu mencintai dunia, tapi justru terlalu mencintai Allah dan Rasulnya, akhirat ya. Demikian saja para pendengar sekalian, kami kira banyak pelajaran dan banyak hikmah serta banyak pesan yang bisa dipetik dari hanya menceritakan pondok pesantren. Tapi misinya pondok pesantren ini adalah besar, misi ke depan, tidak hanya masa depan dunia tapi juga masa depan di akhir hidup kita ini, yaitu di akhirat. Kami kira begitu para pendengar, kami pamit ya, sampai berjumpa di sudut mata kilasan yang berikutnya. Dari saya terima kasih Pak Zulkifli, dari saya Mastur Tahir, sampai bertemu kembali di masa akan datang di pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra Pandawa, tak terasa perbincangan penuh inspirasi kita pagi ini harus berakhir. Banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari tema Pesantren Sarana Perbaikan Akhlak Generasi Muda bersama narasumber kita Bapak Zulkifli SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat membuka wawasan kita semua, sekaligus menjadi pengingat betapa pentingnya peran pendidikan khususnya pesantren dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Zulkifli SPD atas waktunya, serta kepada Mitra Pandawa yang selalu setia mendengarkan. Jangan lupa ikuti terus program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher, hanya di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Saya dan sahabat saya Mastur Taher pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah tokoh lainnya yang tak kalah inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.